Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah kepada kita berupa keimanan kepada Allah, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, tausiah pengantar Yasin kali ini akan melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang tafsir surat Yasin, makna surat Yasin. Kalau pekan lalu kita sudah sampai ke tafsir surat Yasin ayat 10, maka dilanjutkan dengan tafsir surat Yasin ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshir bi maghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih tanpa melihatnya sedikit pun. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Surat Yasin ayat 11 ini adalah kelanjutan dari maknanya, terlanjutan dari pembahasan di ayat ke-10 yang lalu, yang artinya sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi di ayat ke-10 Allah menjelaskan bahwa pada dasarnya ada orang-orang, sekelompok orang yang telah Allah pastikan dengan ilmunya bahwa mereka tidak akan pernah beriman. Dan di ayat ke-11 dilanjutkan dengan bahwa mereka atau sesungguhnya engkau kepada Rasulullah hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga di pekan lalu sudah dibahas bahwa pada dasarnya hidayah yang akan diterima oleh setiap manusia pada dasarnya adalah hidayah yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Kita sebagai manusia, Rasulullah hanya ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Masalah hidayah itu adalah haknya Allah. Dan tidak akan semua manusia akan beriman kepada Allah, karena ada beberapa kelompok orang yang telah Allah tetapkan dia tidak akan beriman. Namun ada juga orang-orang yang akan diberi hidayah oleh Allah. Dengan memahami ayat tersebut, maka disampaikan di pekan lalu bahwa Rasulullah pada saat ingin
mengajak berdakwah kepada kaumnya, pada saat itu beliau hanya berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu dari dua umat. Maka yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab, karena Rasulullah sadar bahwa tidak mungkin dua-duanya akan mendapatkan hidayah dari Allah. Begitu juga hidayah yang Allah berikan kepada manusia memang yang takut kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan orang-orang yang mau mengikuti Rasulnya dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka itulah yang akan mendapatkan kabar gembira dengan ampunan yang dan pahala yang mulia. Seperti juga disampaikan sebelumnya bahwa hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang takut kepada Allah, sehingga tidak ada jaminan seorang yang soleh maka anaknya akan menjadi soleh pula tanpa diberi pemahaman keislaman yang baik. Dan mengenai hal itu sudah Allah contohkan, kisahkan di dalam Al-Quran, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Namun ada salah satu anaknya yang menentang perintah Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Karena pada dasarnya Nabi Nuh memiliki beberapa orang anak. Anaknya yang lain mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, dan hanya ada satu yang membangkang terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Begitu juga istrinya Nabi Nuh. Sehingga pada saat kisah Nabi Nuh tersebut, Allah mengingatkan kepada umat manusia bahwa pada dasarnya hidayah itu adalah hak Allah, dan tidak ada jaminan seorang nabi sekalipun anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleha tanpa ada usaha pendidikan yang terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga itu contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga contoh Lut alaihissalam. Istrinya tidak mau mengikuti dakwah Nabi Lut alaihissalam, sehingga pada saat Allah mengazab kaum Lut, pada saat itu istrinya juga ikut dalam musibah tersebut, sehingga dia tidak terselamatkan dari azab Allah. Sehingga hidayah yang Allah berikan kepada manusia adalah mereka yang memang takut kepada Allah dan mereka yang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Hadirin sidang yang rahimakumullah, di ayat 11 ini Allah mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, dan dakwahnya tersebut hanyalah berguna bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Sehingga di ayat tersebut maksudnya adalah, kata Allah, wahai Muhammad, peringatanmu dengan Al-Quran tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kerasulanmu, yaitu orang yang mengikuti hukum-hukum Allah, hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, dan mau menegakkan hukum-hukum Allah tersebut.
Lalu orang-orang yang hanya mengingat Allah dengan hati, lisan dan perbuatan mereka, maka mereka itu akan mendapatkan kabar gembira. Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka yang menerima petunjuk ialah orang yang menerima, yang takut jika mendengar ancaman dari Allah, dan akan gembira dengan mendengar janji yang Allah sampaikan. Seperti firman Allah di surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu ittaqu innama ana lakum nadhirum mubin. Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Hadirin sidang yang rahimakumullah, karena pada saat Rasulullah berdakwah, banyak kaumnya yang menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan beliau banyak mendapatkan boikot yang dilakukan oleh kaumnya di Mekah, sehingga boikot tersebut dapat berjalan walaupun dapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Sehingga kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah wahai manusia, urusan bahkan sebahagian umat pada saat itu tidak percaya dengan azab yang Allah berikan. Maka bahkan mereka menantang untuk Rasulullah dapat menurunkan azab kepada mereka jika Rasul adalah benar-benar utusan Allah. Sehingga kata mereka, wahai manusia, kata Allah, wahai manusia, urusan menurunkan azab itu wewenang Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus kepadamu dan seluruh manusia hingga hari kiamat sebagai pemberi peringatan yang nyata bahwa beriman akan mendapatkan ridho dari Allah, sedangkan mendustakan ayat-ayat Allah akan mendapatkan murkanya. Pada ayat ini Allah menerangkan bentuk peringatan dan ancaman dengan menyebutkan imbalan atau balasan bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi ancaman siksa bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang beriman akan mendapatkan ganjaran pahala, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan siksa di yaumil akhir kelak. Dan orang yang beriman di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Seperti firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 70 sampai 71 yang artinya, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap
yang nikmat dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Bahkan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Tabrani, diterangkan bahwa dalam surga itu nanti akan terdapat kesenangan dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan oleh manusia semasa hidupnya di alam dunia. Seperti juga firman Allah di hadis qudsi yang artinya di dalam surga itu terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga dan apa yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Hadirin sidang yang rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang yang menolak ajakan Rasul? Orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Allah juga jelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha fauju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Neraka itu kata Allah hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di alam dunia? Dan pada saat itu mereka menjawab, pernah. Sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Dan para malaikat di dalam neraka, penjaga neraka tersebut berkata, engkau tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Hadirin sidang yang rahimakumullah, sehingga yang ingin disampaikan di surat Yasin ayat 11 tersebut adalah bahwa orang-orang yang mau menerima dakwah Rasul adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan orang-orang yang takut kepada siksa Allah, sehingga mereka mau menerima dan beriman kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Seperti juga firman Allah di surat Al-Mulk ayat 12 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Hadirin sidang yang rahimakumullah, itu adalah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam tafsir surat Yasin ayat ke-12 yang merupakan kelanjutan dari ayat ke-11. Semoga dengan memahami makna atau tafsir surat Yasin ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa surat Yasin yang kita baca setiap saat
setiap malam Jumat atau di beberapa waktu tertentu memiliki makna yang sangat luas yang perlu dipahami, yang tidak hanya bercerita tentang pahala, tapi di dalam surat Yasin itu mengisahkan tentang kiamat, tentang pembalasan Allah bagi orang-orang yang beriman, juga pembalasan Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.